Perkenalkan, saya Ananda Firman Putranto. Saya bekerja sebagai dosen di Departemen Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sejak tahun 2015. Ilmu ortodonti merupakan ilmu kedokteran gigi yang berfokus pada diagnosis, pencegahan, dan perawatan masalah susunan gigi dan rahang yang tidak teratur atau yang disebut dengan maloklusi. Setelah saya mendapatkan pelatihan Applied Approach, pekerti, dan proses orientasi pembelajaran di Departemen Ortodonsia, saya ditugaskan untuk menjadi salah satu tim teaching pada mata kuliah ortodonti yang berfokus pada pembuatan piranti ortodonsia lepasan pada mahasiswa preklinik atau mahasiswa yang masih menjalani pendidikan dan mengikuti perkuliahan seperti mahasiswa pada umumnya. Serta saya juga ditugaskan menjadi tim teaching pada mata kuliah ortodonsia klinik, yang mana pesertanya merupakan mahasiswa profesi kedokteran gigi atau bisa disebut dengan kepanitraan klinik, yang pesertanya adalah mahasiswa koas atau dokter gigi muda. Mata kuliah ilmu ortodonti adalah mata kuliah preklinik yang terbesar yang saya miliki dengan capaian pembelajaran. Mahasiswa semester 3 FKG Universitas Airlangga dapat membuat dan memahami satu komponen pasif yaitu cangkolan Adams dan satu komponen aktif yaitu busur labial dengan loop U. Dari komponen piranti ortodonti lepasan yang diawali dengan demonstrasi cara pembuatan dan kemudian akan dibimbing oleh instruktur secara intensif sampai mahasiswa mampu membuat sendiri dan memahami dengan benar dan baik sebagai untuk persiapan keterampilan di klinik profesi pada semester selanjutnya. Skenario pembelajaran yang kami terapkan pada ilmu ortodonti mata kuliah preklinik dengan cara presentasi kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, kemudian pemutaran video serta praktek langsung oleh mahasiswa dengan pendampingan instruktur langsung. Media yang digunakan berupa model studi kasus, tang Adams, tang coil, tang 3 jari, dan kawat orto. Evaluasi penilaian berdasarkan dengan kisi-kisi penilaian atau evaluasi dan beserta soft skill. Selanjutnya adalah mata kuliah ortodonsia klinik. Ini merupakan mata kuliah klinik yang memiliki porsi terbesar yang saya miliki dengan capaian pembelajaran. Mahasiswa profesi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi UNER mampu melakukan seleksi pasien maloklusi, menegakkan diagnosa kasus ortodonti, mampu melakukan pemeriksaan klinis meliputi pemeriksaan intraoral, ekstraoral, dan analisis fungsional. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi sebelum, selama, dan sesudah perawatan. Kemudian, mahasiswa juga mampu melakukan analisa pemeriksaan penunjang yang dilakukan, yaitu foto panoramik dan sefalometri. Mahasiswa mampu melakukan pengisian rekam medik ortodonti berdasarkan analisa kasus ortodonti. Kemudian mampu menyusun temuan masalah yang dirangkum dalam sebuah diagnosis ortodonti yang tepat sesuai klasifikasi maloklusi dental maupun skeletal. Skenario pembelajaran yang kami terapkan pada ortodonsia klinik dibagi dalam dua tingkatan yaitu grade B dan grade C. Pada grade B, mahasiswa profesi mampu melakukan analisis kasus maloklusi yang telah ditentukan, mampu menentukan macam perawatan, rencana perawatan, penentuan desain piranti pada kasus maloklusi. Kemudian mahasiswa melanjutkan pada tipodon bagaimana cara melakukan insersi dan aktivasi pada kasus maloklusi. Selanjutnya pada grade C, mahasiswa profesi wajib mencari pasien dengan ketentuan perawatan maloklusi dental kelas 1, 2, dan 3 sesuai dengan klasifikasi angle maupun modifikasi dari Dewey. Pembelajaran klinik profesi ortodonti, mahasiswa harus mampu mengisi status ortodonti guna menegakkan diagnosis maloklusi, menentukan kemungkinan etiologi maloklusi, menentukan macam perawatan serta penyusunan rencana perawatan, dan melakukan perawatan pada pasien maloklusi sesuai dengan desain piranti ortodonti lepasan yang dipilih. Evaluasi pembelajaran tatap muka dinilai berdasarkan responsi kasus pada pasien. Analisa kasus dengan metode mini CX yaitu mini clinical evaluation exercise adalah metode penilaian yang berbasis kerja yang digunakan untuk menilai keterampilan klinis mahasiswa atau peserta pelatihan di lingkungan nyata. Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi langsung interaksi antara peserta didik dan pasien dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mini CX membantu menilai berbagai aspek keterampilan klinis seperti pengambilan riwayat, pemeriksaan fisik, keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan klinis, dan profesionalisme. Evaluasi pembelajaran tatap muka dinilai berdasarkan responsi kasus pasien
pada tahapan kontrol dengan metode SOCA, yaitu Student Oral Case Analysis ya. Suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terutama di bidang kesehatan dalam menganalisis suatu kasus secara lisan dan mempresentasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, menganalisanya, menyusun rencana penanganan, dan mengkomunikasikan temuan tersebut secara efektif. Kemudian evaluasi pembelajaran tatap muka dinilai berdasarkan responsi kasus pasien pada tahapan insersi dan aktivasi dengan DOPS, yaitu Direct Observation of Procedural Skills, yaitu metode penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi keterampilan klinis mahasiswa dalam melakukan insersi atau aktivasi secara langsung dengan pengawasan dan umpan balik dari penguji. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap mahasiswa saat melakukan suatu prosedur, diikuti dengan pemberian umpan balik tentang kinerja mereka. Evaluasi dilakukan oleh tim penguji secara langsung yang berdasarkan pada rubrik kinerja yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Pendekatan ini telah menunjukkan efektivitas dalam membangun kepercayaan diri mahasiswa serta kesiapan praktek mandiri yang tercermin dari hasil evaluasi dan umpan balik dosen dan mahasiswa. Demikian deskripsi dari saya, Ananda Firman Putranto, Departemen Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi UNER. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya adik-adik semua ya. Tetap semangat ya walaupun kita kuliahnya siang hari ya. Oke, pada hari ini saya ditugaskan ya untuk memberi materi kuliah tentang skillet 2 yaitu pelamar ortodonti ya. Perkenalkan, saya adalah Dr. Ananda nanti yang akan menerangkan untuk hari ini ya. Nah, jadi ini ya, pembuatan cangkolan Adams dan busur labial dengan tubuh. Ini materi kita hari ini. Nah, deskripsi mata kuliah kita adalah keterampilan pembuatan cangkolan Adams dan busur labial pada model studi yang meliputi pengetahuan tentang cara pembuatan cangkolan Adams dan busur labial, sehingga akan dapat mudah dipahami secara cara penyesuaian dan komponen tersebut ya. Untuk capaian pembelajaran, jadi di sini ini mahasiswa mampu ya membuat satu komponen pasif ya, yaitu adalah cangkolan Adams, dan satu komponen aktif yaitu busur labial dengan luku. Kemudian mahasiswa mengetahui cara melakukan adjustment pada komponen retentif. Kemudian ini adalah untuk penilaian ya. Jadi yang pertama kita nilai adalah psikomotor itu 75% sendiri, kemudian kemampuan kognitif 15% dan soft skills 10%. Kita mulai ya dengan piranti ortodonti lepasan ya. Jadi komponen pada piranti ortodonti lepasan ini adalah ada 5 ya. Yang pertama adalah komponen retentif, kemudian komponen aktif, yang ketiga adalah komponen pasif, kemudian plat akrilik dan penjangkalan. Nah, komponen retentif ini yaitu yang pertama adalah berfungsi sebagai menjaga plat tetap melekat pada mulut, kemudian menjaga stabilitas alat saat mulut itu berfungsi ya. Kemudian membantu gigi sebagai penjangkar yang menghasilkan kekuatan untuk pertahanan. Kemudian dapat juga diberi tambahan kait ya, maaf, sebagai cantolan ya. Nah, untuk komponen retensinya adalah yaitulah cangkolan Adams ya. Jadi kita membuat cangkolan Adams. Nah, ini adalah konstruksi dari cangkolan Adams ya. Pertama di sini ada bridge ya, posisi ini ya sebagai jembatannya itu. Nah, ini tinggi bridge ini tidak boleh lebih dari tinggi mahkota gigi. Jadi paling nggak dari setengah mahkota gigi. Kemudian ada arrowhead yang di sini bagian distal maupun mesial. Kemudian ada tag ini. Tag ini sebagai retensi saat di dalam plat akriliknya. Jadi untuk urutan kerjanya ya pada untuk skillet ini adalah pertama adalah penerimaan model kerja. Jadi nanti mahasiswa mendapat masing-masing satu model kerja, kemudian merapikan model kerjanya itu, kemudian mempersiapkan dan menunjukkan semua peralatan yang harus dimiliki, kemudian membuat marker posisi undercut dari arrowhead cengkraman Adam pada model kerja. Kemudian yang terakhir adalah membuat cangkolan Adams. Dan ini ada yang dipahami kan ya sedang ya?
Untuk bahannya ya, jadi kita nanti mahasiswa ini diberi ini ya model rang atas beserta piranti ortodontinya ya. Kemudian wayarnya adalah SS 0,7 meter, nanti kalian dapat banyak 1 meter sama malam merah. Ini adalah alat-alat yang wajib disediakan atau dibawa mahasiswa, jadi harus punya ya kalian. Yang pertama adalah tang Adams, kemudian yang kedua adalah tang universal, yang ketiga adalah tang 3 jari, yang keempat adalah tang potong, yang kelima pisau model, keenam pisau malam, ketujuh gurmisel atau api ya, kemudian ada punya spidol, pensil atau penghapus, sama alas meja putih. Kita mulai dengan yang pembuatan campuran Adam ya. Jadi pertama ini harus kita ini ya tandai dulu ya, lakukan atau undercut pada sisi mesial dari distal gigi ini ya. Jadi adalah lingkar terbesar gigi yang paling lebar, bawahnya itu undercutnya seperti itu. Jadi itu tempat arrowheadnya supaya dia nanti retentif saat diaplikasikan. Kemudian ini ya, ini adalah posisi pack yang bagian distal. Kenapa diarahkan dia ke anterior atau ke mesial? Biasanya dia karena bagian mesial itu untuk retentifnya lebih baik daripada bagian distal itu atau di posterior. Makanya kenapa yang bagian distal itu diarahkan ke anterior. Jadi ada dua ya packnya. Nah, kemudian ini yang cara pertama adalah untuk pembuatan Adam claps ini ya, potong dulu ya kawat tadi kurang lebih 10 sampai 15 cm. Nah, kemudian tuh kalian luruskan, yang satu pegang pakai tang Adam, satunya diluruskan pakai ibu jari sampai dia nanti terbentuk kawat yang lurus. Gitu. Nanti kalian coba ya pelan-pelan gitu gimana caranya gitu. Kemudian yang pertama-tama yang kalian lakukan ya, tadi kalau sudah kawatnya lurus nih, itu pertama adalah tekuk kawat yang membuat sudut kurang lebih 70 derajat ya, 70 sampai 75 derajat ini sudutnya yang terbentuk ini. Jadi kawat tadi itu bukan pakai tang ya, yang gerak itu bukan tangnya tapi jari kita sebagai yang tekuk ya. Jadi bukan tangnya yang gerak, tang ini hanya sebagai penahan aja, tapi jari kita yang menekan supaya membentuk tekukan tadi kurang lebih 70 derajat. Nah, setelah terbentuk ya tekukan ini tadi 70 derajat, dan kita posisikan ya, ini tadi yang bagian mesial, kemudian yang ini yang bagian distal. Nanti yang bagian distal ini kita kasih tanda sebagai untuk tekukan lagi untuk arrowhead yang bagian distal ya. Oke, paham sampai sini? Nah, ini tadi ya kita tandai ya dengan marker ya atau spidol ya. Nah, di bagian sini sebagai tekukan tadi yang di undercut pada bagian distal. Kemudian ya, jadi buatlah tekukan ya dari kedua tadi itu. Ini pas, jadi tadi yang markernya, jadi kalau markernya tadi ada tanda sini, yaitu pas ujung dari tang Adamsnya untuk pegang situ baru kita tekuk ya. Nah, sudutnya kurang lebih 70 derajat. Jadi yang sini 70 derajat, yang sini juga 70 derajat. Untuk sudutnya dikira-kira sih biasanya, nggak usah harus selalu pakai busur enggak. Kemudian ya ini, kemudian nih setelah tadi kalian tekuk tadi, coba dipasangkan di sini atau ditahankan di sini. Kira-kira sudah sesuai nggak panjangnya ini dengan ini? Karena ini harus pas ya posisinya panjangnya. Kalau sudah sesuai berarti udah benar, sesuai yang kalian buat. Nah, selanjutnya ini kita adalah tahapan membuat arrowhead ya. Nah, jadi jepit ya dengan tang tepat di bawah salah satu tepat 70 derajat lagi. Jadi kurang lebih mepet di sini ya. Itu untuk arrowheadnya, kalian jepit pakai tang, kemudian kalian lakukan tekan kawat tersebut ya sampai ya. Nah ini jelas sebenarnya. Ini tadi ya, ini kita kok dia membentuk loop U kayak usul labial. Loop U. Nah ini jadi pegangnya tadi pas yang persis di bagian ini ya, ujungnya sini. Terus nanti kalian tekuk pakai tangan gini membentuk loop U. Nah seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, loop-nya ya kurang lebih untuk arrowheadnya. Nah kemudian ini baik ini yang sisi satunya ya, jadi kedua sisi sama ya, membentuk loop juga ya. Nah, ini selanjutnya kita ini ya, kalau tadi sudah akhirnya sudah terbentuk loop, sekarang kita untuk lengannya itu ya, yang bagian interdental itu kita tekuk ya. Nah untuk tinggi lengannya itu biasanya nanti sejajar dengan arrowhead. Nanti ada gambarnya.
Nah ini kita cobakan ya, kita pasang kembali ke model. Ini tadi sudah tertepuk, ini kita turunkan ya. Dan nanti kira-kira bagian lengan itu pas nggak dengan interdental. Kalau yang ini tadi kan posisinya udah pas ya. Kalau yang sini berarti kita perlu arahkan seperti ini ke sana supaya dia nanti pas masuk di bagian interdental ya. Nah, harus benar-benar masuk bagian interdental. Soalnya nanti kalau saat kita kontak ya antara rang atas dan bawah, kalau dia tidak pas di interdental dia akan ganjal. Seperti itu. Nah, ini tadi belum. Ini ya. Jadi jepit kawat tadi sebelum melakukan tekukan ya. Ini untuk tekukan supaya tadi lengannya sejajar dengan luku. Ini maksud saya ya. Jadi ini kan tadi yang bridge-nya ya. Terus ini lukunya. Nah, tekukan ini tuh harus sejajar dengan ini, tidak boleh lebih tinggi. Itu. Baik yang sisi mesial maupun yang sisi distal. Ini tadi, nah ini kemudian kita ini ya, sudah sejajar, kita posisikan dulu, yang penting dia bisa masuk ke bagian ujung interdentalnya ini ya. Setelah itu, nah ini kita paskan, dia benar-benar harus sesuai masuk interdental supaya tidak terjadi ganjel ya saat waktu kita menutup mulut. Ada yang ditanyakan? Harus ini belum ada? Sudah ngerti ya? Nah, kemudian setelah tadi dia masuk benar-benar ke interdental, kita membuat ini ya, lakukan tag ya. Ini tadi yang bagian distal, kita arahkan ke mesial. Ya, lebih retentif. Nah, ini perlu dilihat juga ya. Jadi antara bridge sama gigi ini harus ada jarak, nggak boleh mepet. Ini ya, ada jaraknya dia. Dan tingginya bridge tadi tidak melebihi dari mahkota giginya. Ini adalah, ini cara membuat tag ya, jadi kita pegang guys, lengan yang sisi kaki ini ya. Kemudian kita tekuk kawat itu menurut sudut siku-siku ya, ke arah palatum. Jadi kita tekuk ke arah palatum. Kalau untuk orang atas ya, kalau untuk orang bawah kita arahkan ke arah lingual ya. Nah kemudian yang terakhir ini tadi nggak sempat kelihatan ya gambarnya. Tadi kan sudah diarahkan palatum ya. Kita potong kecil kurang lebih 1 mili untuk tagnya itu. Nah kemudian nah ini ya sudah jadi tagnya ya kecil ya. Nah ini untuk bagian sini dia palingnya juga ada jarak ya. Jadi dia tidak menekan bagian palatum atau gingiva. Terus ada jarak di bagian sini. Tagnya kecil ini gunanya untuk undercut aja, dia di plat akriliknya ya. Nah ini adalah contoh yang sudah jadi ya. Jadi dia benar-benar rapi ya, masuk interdental dari interdental gigi. Oke, kalau dilihat dari sisi samping ya kelihatan kan ya, dia ada jarak ya, dia nggak mepet seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Atau terakhir aja ya tanyanya ya? Boleh. Oke, kita berlanjut ke komponen aktif ya. Jadi fungsi dari komponen aktif ini adalah komponen ini memberikan tekanan kepada gigi ya, sehingga gigi dapat bergerak ke tempat yang kita inginkan. Nah, pembuatan komponen aktif ini adalah bisa yang kita ajarkan adalah pembuatan busur labial. Ya, untuk busur labial ini ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah bagian bulunya ini ya, kemudian lukunya, dan yang terakhir adalah tagnya aja. Bagiannya 2, ya, ada 3. Untuk busur labial ya, bagian bulunya ini kalian harus buat itu bentuknya parabola. Itu bentuk idealnya. Untuk lengkungnya adalah parabola. Kalau misalnya ada kasus, misalnya mungkin giginya adalah ada satu gigi yang proklinasi tetap parabola, tapi biasanya hanya menyentuh bagian yang proklinasi. Mungkin gigi sebelahnya dia tidak menyentuh, tidak masalah. Nanti kembali lagi menyentuh biasanya di bagian ininya, gigi kanimes seperti itu.
Kebetulan ini kan kalau ini contoh modelnya yang sudah rapi aja. Oke. Jadi untuk urutan kerjanya hampir sama dengan pembuatan dan flash ya, penerimaan model kerja, kemudian merapikan model kerjanya, kemudian mempersiapkan dan menunjukkan semua peralatan yang harus dimiliki, kemudian membuat marker, posisi luku, dan posisi horizontal busur labial pada model kerja, kemudian membuat busur labial. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya. Mungkin saya mau bertanya bedanya untuk busur labial pendek dan busur labial panjang apa, dan pertimbangan kasus untuk memilih akan menggunakan busur labial pendek dan akan menggunakan busur labial. Oke. Jadi untuk busur labial pendek gitu, itu biasanya kita sering gunakan di pasien-pasien di RSKM ini. Jadi dia posisinya sampai C, masuk distalnya C. Kalau bedanya busur labial panjang dia sampai P1. Sampai P1. Nah, kenapa kalau yang panjang ini jarang dipakai? Biasanya pada kasus tertentu kalau C-nya ektostem. Nah, itu kita ngambil sampai P biasanya, P1. Tapi memang jarang banget sih kasus ektostem itu biasanya DDM kejadiannya. Seperti itu. Kemudian ya sama ya aktivasinya dia pakai kalau ada ini sesuaikan bisa pakai tang coil atau tang adam untuk aktivasinya ya. Nah, ini ya, kalau H ini dia mengetatkan tunnel dengan bending ya ke arah gingiva pada titik di mana kawat terlihat dari base plate-nya ya, jadi di ujung sini nih. Aktivasi ini biasanya dilakukan untuk pelapor yang longgar, jadi yang sudah berkali-kali sampai aktivasi berapa, itu kalau sulit ya kita bisa pakai yang cara ini. Jadi pelapornya ini yang kita tekuk. Beda sama yang B. Kalau B ini biasanya untuk yang baru pertama kali insersi. Jadi kita tekuknya itu di dekat aeroheadnya sini. Seperti itu, bedanya gitu. Jadi ada bisa juga jangan pas awal kalian insersi nanti tekuknya di sini. Ya, itu nanti sudah pasti nggak ada TNT seterusnya gitu. Itu aja yang perlu diperhatikan. Oke, kemudian ya cara melonggarkan sama sih, tinggal posisinya itu ya. Kalau pertama kali saat kalian insersi tinggal kalau dikencangkan berarti kan dimasukkan ke dalam ya. Buat arah gigi kalau ingin dilonggarkan dibuka aja ke atas, itu pasti longgar udah. Seperti itu. Sama ya kalau ini atau ini yang mana ya, cara insersi awal ya. Kalau sudah berkali-kali baru yang dekat pelang akrilik. Kemudian kalau untuk penyesuaian tinggi, nah ini kalau penyesuaian tinggi biasanya dari yang untuk sudah berkali-kali insersi aktivasinya udah berapa kali. Seperti tinggal dijauhkan ke gigi atau didekatkan kalau cara melonggarkannya ya. Kemudian untuk aktivasi busur labial luku sama ya, pengaktifannya ada ini, kita kan ada perawatannya kalau ada encourage maksimum sama minimum. Yang membedakan kalau ini adalah yang encourage maksimum ya, maka tekan-tekan dilakukan hanya pada satu kaki yang biasanya dekat dengan labial bone-nya, sehingga melengkung dan kaki belakangnya tetap lurus, jadi hanya depannya aja yang lengkung. Ini bisa ditaruh di titik ini, atau di depan ini aja. Tiga itu untuk encourage maksimum. Kemudian kalau encourage-nya minimum, kita bisa ambil di tengah-tengahnya ini. Dan kalau dalam di tengah-tengahnya ini, dia jadi kakinya itu akan tekuk seperti ini, seperti itu. Ini mungkin ada sedikit ya video, mungkin bisa dilihat ya. Itu apa enggak ya waktunya? Kelas kita tidak terlalu panjang soalnya. Jadi udah dikasih penanda markernya ini ya, ada modelnya pakai pensil. Nah, ini mungkin dari kita. Bagian mesial dan distalnya ya, bagian dekat. Kemudian disesuaikan ya. Yang sudah langsung ditekuk jadi udah jadi ya. Jadi dia pas
benar-benar posisinya pada undercutnya. Oke, sekian ya mungkin kuliah dari saya tentang pembuatan clamor ya. Dari sini ada yang ditanyakan lagi dari adik-adik? Ya, boleh. Apabila gigi waktu permanen yang erupsi sempurna, untuk letak arrowhead-nya itu apakah sama dengan yang sudah erupsi? Oke, ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu, enggak saya baca. Oke, jadi kalau untuk gigi yang belum erupsi sempurna, yang pertama itu tadi ada pembuatan undercut ya. Jadi kita titiknya tadi tentukan, tapi dikerik di model kerjanya supaya dia bisa masuk ke saku busi nanti arrowheadnya saat jadi. Yang kedua, kalau memang belum masih baru sedikit banget, bisa pakai Adam clamp-nya itu di M2 sulung atau P1 permanen. Cuma yang membedakan adalah diameter kawatnya. Kalau di M1 permanen kita pakai 0,7, kalau di M2 sulung atau P1 kita pakai 0,6 diameternya. Seperti itu. Ada lagi? Ya Mas. Jadi saya pernah melihat kasus kakak tingkat saya di RSDM, pada pasiennya itu ada websnya itu diletakkan pada M2 sulung. Nah, kira-kira ada pertimbangan apa saja ya dokter, mengapa sampai ada websnya diletakkan? Oh iya, sama ya tadi hampir jawabannya sih hampir sama kayak yang pertanyaan sebelumnya. Jadi kenapa kita pakai M2 sulung ya biasanya karena M1 permanennya belum erupsi sempurna. Jadi masih rendah, jadi pertimbangannya itu di data M2 sulung. Tapi perlu dilihat M2 sulungnya goyang apa enggak juga gitu. Kalau goyang gitu ya mungkin kita bisa pertahankan. Mungkin kalau ada P1 nya kita tambahkan di P1 juga boleh. Yang penting diameternya jadi 0,6. Oke, ada lagi ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Saya rasa cukup ya untuk perkuliahan siang ini. Saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.